Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini aku akan melanjutkan audio baca buku dari The Secret yang berjudul Hero by Rhonda Byrne. Kita sudah memasuki halaman 165 yang berjudul Para Penolak dan Sekutu. Kita semua menemui penolak. Untuk membangun bisnis sebesar ini, saya harus bersaing dengan penolak terbesar. Peter Foyo harus menghadapi penolakan dari setiap arah, dari calon investor, pesaing, dan pejabat pemerintah yang bisa saja menghalanginya mencapai impiannya. Namun, terlepas dari semua penolakan dan semua kesulitan yang berdiri di hadapannya saat ini, Nextel Meksiko memiliki 17.000 tenaga kerja yang melayani lebih dari 4 juta pelanggan dengan telekomunikasi termutakhir. Dengan awal mula sebagai anak seorang imigran yang bekerja keras, Peter telah mencapai impian raksasanya untuk Nextel dalam kurang dari 5 tahun, dan ketika dia baru berusia 38 tahun. Di bawah kepemimpinan Peter, Nextel Meksiko terus berkembang dengan cepat selama 10 tahun terakhir menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Penolakan adalah bagian dari perjalanan. Ketahuilah bahwa jika Anda sukses, jika Anda melakukan sesuatu yang hebat, orang-orang akan mencintai Anda, dan beberapa orang benci Anda. Saya hanya melihatnya sebagai tanda kesuksesan. Setiap orang yang pernah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain akan menghadapi ratusan penolakan yang mengatakan bahwa impian mereka mustahil. Menurut Anda, apa yang orang-orang katakan kepada Edison ketika dia berkata dia akan menciptakan suatu perangkat yang akan menerangi seluruh ruangan? Menurut Anda, apa yang orang-orang katakan kepada Alexander Graham Bell ketika dia memberitahu orang-orang bahwa dia sedang menciptakan sebuah alat yang akan memungkinkan dua orang saling berbincang dalam jarak ribuan mil? Anda bisa mempercayai kenyataan bahwa jika Anda mempunyai impian besar dan ada banyak penolakan di sekitaran Anda, mereka adalah bukti bahwa Anda bisa melakukannya. Pada tahun 95, saya begitu sibuk sehingga saya berpikir aku harus membuka toko di Beverly Hills. Saya pergi menjumpai pemilik properti dan dia berkata kepada saya, "Apa kamu sudah gila? Kamu tidak bisa menghasilkan uang untuk membayar sewa dengan menggambar alis." Dia tidak mau menyewakan ruangan kepada saya, namun dia melihat saya begitu teguh dan dia menyerah. Dia berkata, "Baiklah, saya beri kamu 6 bulan. Pada minggu pertama, ada antrian di luar toko dan suatu hari dia menelpon saya serta berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Kamu yakin kamu hanya menggambar alis di sana?" Para penolak itu selalu ada, dan sebagai makhluk yang peka, Anda akan selalu terpengaruh oleh mereka. Itulah yang terjadi. Namun jangan menjadi korban karena dengan begitu tujuan mereka telah tercapai. Efek dari para penolak terhadap Anda tergantung pada diri Anda. Hanya Anda yang bisa memilih bagaimana Anda bereaksi terhadap mereka. Jika Anda membiarkan satu penolak menggoyahkan Anda akan membuka diri untuk dipengaruhi oleh penolak lain. Jadi, jangan biarkan mereka mengganggu Anda. Sebaliknya dari apa yang diniatkan oleh para penolak, bukannya menggoyahkan Anda, kata-kata mereka malah bisa mengilhami Anda dengan energi yang diperbarui, yang mendorong dan menggerakkan Anda pada mencapai impian.
Memanfaatkan penolak sebagai faktor pendorong menuju kesuksesan adalah suatu perasaan yang luar biasa. Sebenarnya mereka mendorong Anda lebih cepat menjadi lebih bahagia dan lebih sukses. Saya menggunakan banyak penolak sebagai bahan bakar. Saya mengartikan kamu tidak bisa melakukannya sebagai oh ya, saya bisa melakukannya. Itu mendorong Hal itu mendorong saya. Saya hanya memuntir dan mengubah yang negatif menjadi positif. Karena terutama di dunia saya ada banyak penolak sampai sekarang. Saya tidak terganggu oleh kritik selama saya merasa saya sedang menapaki jalan benar. Begitu sering saya diberitahu bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Berkali-kali saya harus menggunakan setiap ons ketekunan saya untuk mewujudkannya. Para penolak juga bisa berfungsi mengarahkan Anda kembali ke jalan lain yang lebih baik. Mungkin Anda telah mempunyai rencana yang pasti untuk mewujudkan impian Anda, dan ketika Anda menjalaninya, Anda bertemu dengan para penolak yang berposisi sebagai pembuat keputusan dan mereka menghentikan impian Anda. Karena tidak bisa berjalan lebih jauh, Anda terpaksa menoleh ke jalan lain dan Anda menemukan jalan lain untuk mencapai impian Anda yang jauh lebih unggul dibandingkan jalan sebelumnya. Berkat para penolak itu, terberkatilah mereka. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang sangat negatif, sebenarnya mereka petunjuk tentang kemana saya sedang menuju. Mereka mengarahkan saya dengan lebih cepat lagi ke arah yang benar, bukan membuat saya mundur. Ketika saya sedang bermain di Kanada, presiden dari perkumpulan tenis di sana pada saat itu menulis sepucuk surat dan berkata, seharusnya kamu menghentikan pertandingan karena kamu begitu buruk. Dan bukannya melihat hal itu sebagai halangan, saya melihatnya sebagai tantangan. Ketika saya kembali ke Kanada untuk bertanding kejuaraan nasional, saya sedang bersiap mengubah nasib dan melakukan servis untuk babak terakhir dari pertandingan. Saya mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa saya sangat buruk itu, tapi di sanalah saya akan memenangkan kejuaraan nasional. Abaikan hal-hal sepele. Sepotong nasihat berharga yang mungkin ingin Anda pertimbangkan untuk perjalanan Anda adalah menanamkan kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri sebelum memberitahu impian Anda kepada orang lain. Jika Anda terlalu cepat menceritakan impian kepada orang lain, mungkin Anda akan berkecil hati mendengar respon mereka. Menyerah sebelum benar-benar mulai. Hal itu telah terjadi pada banyak orang lain dan malah mungkin pernah terjadi pada Anda. Anda punya ide yang bagus untuk melakukan sesuatu di luar keahlian Anda yang biasa. Anda membagikannya kepada orang lain. Mereka mengisi Anda dengan keraguan dan ide serta impian Anda padam bahkan sebelum Anda mulai menyalakannya. Lalu seperti yang ditakdirkan, beberapa waktu kemudian Anda mendapati ide bagus yang pernah Anda miliki itu mewujud di dunia lewat orang lain dan menjadi kesuksesan besar. Perhatikan sedikit saja hal penting, abaikan banyak hal sepele. Berhati-hatilah dalam membiarkan orang lain merumuskan segalanya bagi Anda. Orang punya pendapat sendiri serta dengan ringan akan memberitahu apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, dan mereka bicara dengan yakin. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin sampai mereka sudah melakukannya. Tak seorang pun. Menjauhlah dari orang-orang yang berusaha mengecilkan ambisi Anda. Orang kecil selalu melakukannya, tapi orang yang sungguh-sungguh besar adalah orang yang membuat Anda merasa Anda juga bisa menjadi besar. Ketika saya memutuskan untuk membuat
Secret, saya tidak menceritakan impian itu kepada siapapun sampai saya sudah merumuskannya secara utuh di benak saya. Saya menghabiskan 4 bulan untuk melakukan riset, merencanakan, dan memadukannya di dalam diri saya. Sampai saya tahu tidak ada orang lain yang bisa mengecilkan hati saya. Baru setelah itulah saya membagikannya kepada orang lain. Ketika 1000 penolak bisa berkata bahwa impian saya tak akan pernah terjadi dan tak seorang pun bisa memengaruhi saya. Oleh impian Anda, olah kepercayaan Anda pada impian Anda dan rumuskan impian Anda di benak sampai gambarnya sangat jelas sebelum Anda memberitahukannya kepada orang lain. Ketika saya dibesarkan dan berselancar di pantai Manly, ada 2 pria di sebelah kanan saya yang berkata saya harus keluar dari air, dan 2 pria di sebelah kiri saya berkata, kami rasa kamu bagus dan kami senang berselancar bersamamu. Jadi menurut Anda siapa yang saya dengarkan? Tentu saja kedua pria yang ada di sebelah kiri, yang memberi saya kekuatan untuk sungguh-sungguh tumbuh dari dipecat dan bangkit sebagai orang yang lebih kuat adalah saya tidak merasa terhukum oleh keputusan itu. Saya semata tidak menerimanya. Saya menantang pemikiran bahwa mereka benar dan saya tahu ada alasan untuk merasakan kebalikannya. Fakta tentang para penolak adalah seringkali mereka adalah orang-orang yang telah menutup pikiran dan tidak menghidupkan potensi mereka sepenuhnya. Jika mereka menghidupkan potensi mereka sepenuhnya dari pengalaman sendiri, mereka akan tahu bahwa segalanya mungkin. Ketika saya duduk di kelas 11 di depan seluruh kelas, guru bisnis memberitahu saya dan teman saya Mitchell bahwa kami tidak akan pernah menjadi orang. Kami tahu dia salah. Kami pasti akan melakukan sesuatu dengan kehidupan kami. Misal menjadi seorang superstar. Dia adalah Michelle Phillips dari The Mamas and the Papas. Saya punya banyak pengalaman dengan para penolak ketika kami sedang membuat film The Secret, tapi ada satu penolak yang sangat menonjol. Saya sedang melakukan presentasi potongan pertama di film itu ke sekelompok besar eksekutif televisi. Potongan film itu telah menghabiskan 1 tahun kerja dan mengorbankan segala sesuatu yang saya miliki saat itu. Pada akhir presentasi, tak satu pun datang dari para eksekutif itu. Sebaliknya, mereka sangat kritis dan menemukan kesalahan di setiap aspek film. Saya meninggalkan presentasi dalam keadaan syok, dan setelah meninggalkan gedung tempat presentasi itu diselenggarakan, dengan bingung saya berjalan-jalan tanpa arah. Pada akhirnya, saya menegakkan badan dan menuju bandar udara untuk terbang selama 1,5 jam ke rumah. Di penerbangan itu saya menyadari bahwa tidaklah mungkin saya bisa merespon semua kritik mereka, dan saya tidak perlu melakukannya. Saat pesawat mendarat, saya sudah mendapat inspirasi tentang sedikit perubahan yang bisa dilakukan untuk film itu. Kami mengikuti inspirasi itu dan memasukkannya ke dalam film. Dan itulah unsur-unsur yang membuat film itu sukses besar. Sekutu. Meskipun Anda pasti menemukan para penolak di perjalanan sang pahlawan, Anda juga ditakdirkan untuk bertemu dengan banyak sekutu, malaikat yang sudah ada dalam kehidupan Anda atau yang muncul, bahkan jika hanya sekilas, untuk mendukung Anda dan membantu Anda di perjalanan. Saya tidak percaya ada yang dinamakan kesuksesan ciptaan sendiri atau pribadi ciptaan sendiri, karena setiap orang mendapat pertolongan di sepanjang jalan. Semua orang sukses telah mencapai kesuksesan dengan berdiri di pundak orang lain, dan terlepas dari seberapa sukses Anda, sangatlah penting bahwa Anda mengingat dan menyadari siapa yang telah membantu Anda di sepanjang perjalanan.
Tak seorang pun mencapai impian seorang diri. Ada sejumlah besar orang yang akan mendukung Anda dan bersusah payah membantu Anda di jalan menuju impian Anda. Dari semua pengalaman yang kita miliki di perjalanan sang pahlawan, mungkin yang paling indah adalah kejutan dari orang yang Anda kenal dan orang-orang yang tidak Anda kenal yang mendukung serta menolong Anda di sepanjang jalan. Saya bekerja dengan jejaring pendukung yang besar. Setiap orang dari keluarga saya yang telah mendukung saya, para investor yang telah memberikan uang ke dalam bisnis, para pegawai yang datang untuk bekerja bagi saya, bahkan ketika ide-ide itu masih berupa coretan di kertas tisu. Menetapkan sebuah tujuan ambisius untuk menjadi seorang juara dunia ketika Anda berusia 8 tahun tentulah sangat menantang. Dan ada saat-saat saya ingin menyerah serta pergi dengan mengangkat tangan dan berkata, semua ini terlalu berat. Untungnya pada saat-saat seperti itu, saya memiliki orang-orang dalam kehidupan saya yang mengangkat saya dan berkata, kamu bisa melakukannya, saya percaya padamu. Dan ketika seseorang yang Anda hormati dan hargai dalam kehidupan berkata mereka percaya kepada Anda, hal itu menanamkan begitu banyak kepercayaan dalam diri Anda. Sangatlah penting Anda memiliki orang-orang seperti itu dalam kehidupan Anda. Selama pembuatan film The Secret, ada tak terhitung banyaknya orang yang datang ke dalam kehidupan kami dan membantu kami dengan langkah berikutnya yang perlu kami lakukan. Sebagai tambahan untuk semua sekutu itu, saya punya satu tim orang yang bekerja bersama saya untuk menciptakan film itu, dan tanpa pengabdian serta dukungan mereka, impian saya tak akan pernah menjadi nyata. Ada saat saya tidak punya cukup uang untuk membayar gaji tim saya. Saya telah menggadaikan rumah, meminjam uang, dan memaksimalkan setiap kartu kredit agar produksi film tetap berjalan. Tapi saya mencapai hari yang mematahkan hati ketika saya tidak punya uang untuk membayar tim saya. Anda tahu apa yang mereka lakukan? 2 orang anggota tim senior saya bertemu dan menarik uang dari kartu kredit mereka sendiri untuk membayar orang-orang yang tidak bisa bertahan hidup tanpa gaji mereka. Tak diragukan lagi, orang-orang dalam tim saya adalah sekutu terbesar saya. Kita sudah memasuki bab berikutnya, jalan yang penuh cobaan dan keajaiban. Kehidupan adalah tantangan. Jika Anda pikir kehidupan itu mulus dan sempurna, Anda keliru atau Anda sedang mengalami delusi. Setiap hari memiliki kendala. Tidak ada orang yang terjaga pada pagi hari tanpa merasakan sesuatu yang tidak beres secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Terimalah kenyataan bahwa Anda akan menghadapi kendala. Setiap orang memilikinya. Orang-orang berkata, mengapa saya? Mengapa bukan Anda? Jalan menuju tujuan Anda tidak akan selalu mulus. Halangan akan muncul dan masalah akan berkembang. Tapi Anda harus ingat apa yang Anda perjuangkan. Jangan melupakan gambaran besarnya dan jangan biarkan keseluruhan atau kegagalan kecil menghentikan Anda. Tantangan dan halangan. Setiap halangan atau tantangan yang Anda temui di perjalanan sang pahlawan akan mengubah Anda ketika Anda mendapatkan kekuatan karakter serta kualitas dan kemampuan Anda perlukan untuk mengatasi halangan atau tantangan itu. Kemunculan kualitas dan kemampuan itu membentuk Anda menjadi tipe orang yang Anda perlukan untuk mencapai impian Anda. Karena itulah,
Tantangan dan halangan adalah petunjuk yang kuat bahwa Anda sudah berada di jalan perjalanan sang pahlawan Anda. Malah, sebenarnya semakin besar halangan dan tantangan yang Anda hadapi, akan semakin besar pula keberhasilan Anda dan semakin dekat Anda untuk mencapainya. Hal pertama yang orang dapatkan dari tantangan bukanlah benda yang mereka dapatkan, tapi menjadi siapa mereka. Ketika Anda menghadapi tantangan dan Anda mengatasinya, Anda memiliki keyakinan yang lebih besar pada diri Anda. Anda memiliki keyakinan yang lebih besar pada kemampuan Anda. Anda memiliki kepercayaan yang lebih besar pada ilahi, dan Anda bisa melakukan sesuatu yang bahkan lebih besar lagi. Mungkin mengatasi halangan adalah karunia terbesar, jauh lebih besar daripada benda-benda yang Anda dapatkan, karena itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa diambil dari Anda. Setelah Anda melewati serangkaian sakit hati, tantangan, jungkir balik, terjungkal, atau apapun, Anda selalu keluar sebagai orang yang lebih baik, karena kepercayaan diri yang begitu besar dan telah Anda dapatkan. Jika Anda pernah menghadapi apapun dalam kehidupan yang tidak memberikan pilihan selain mengatasinya, Anda telah menemukan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya tidak Anda ketahui Anda miliki. Kekuatan-kekuatan yang Anda dapatkan itu membentuk karakter Anda dan mengubah Anda menjadi seseorang yang lebih besar daripada sebelumnya. Perempuan yang pernah melahirkan akan mengetahuinya dengan baik. Para ibu perlu menjadi kuat untuk membesarkan dan mengasuh bayi. Mereka membutuhkan kesabaran, toleransi, keteguhan, dan ketahanan fisik. Pengalaman bersalin dan melahirkan menyiapkan mereka untuk menjadi seorang ibu berikut semua kekuatan serta kualitas yang diperlukan untuk melakukannya dengan baik. Karena kekuatannya dalam melalui saat-saat yang paling sulitlah banyak dari kita yang menganggap ibu kita sebagai pahlawan. Ketika Anda benar-benar melangkah keluar dari merangkul tantangan, dan ketika Anda mengatasi tantangan itu, bagian dari diri Anda seakan berkata, "Astaga, kamu berhasil." Anda tidak bisa hanya duduk manis dan berkata, "Aku mencintai diriku." Harga diri itu diperjuangkan. Bagi kita semua, tantangan dan halangan menghadirkan peluang untuk tumbuh, meningkat, dan belajar, serta melangkah keluar dari zona nyaman kita serta mengalami apa yang sungguh-sungguh bisa ditawarkan oleh kehidupan. Maksud dari tantangan dan halangan di perjalanan sang pahlawan adalah menyiapkan kita dengan kualitas dan kemampuan yang akan kita perlukan untuk memelihara impian kita ketika mewujud. Tanpa memiliki keterampilan untuk mengatasi kesuksesan, impian Anda akan menguap begitu saja, begitu muncul. Jadi tantangan dan halangan adalah persiapan bagi kesuksesan kita. Perjalanan saya di bisnis itu seperti aliran sungai. Setiap halangan membuat saya mengubah arah, dan pada akhirnya untuk mencapai tujuan saya, seluruh kehidupan saya penuh dengan tantangan. Setiap tantangan adalah suatu kebetulan yang penuh makna dan membuka pintu ke peluang yang lebih besar. Dari tantangan dan halangan kita mendapatkan pendidikan yang lengkap, dan itu adalah bagian dari kesuksesan kita. Begitu banyak saat dalam kehidupan saya ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang saya inginkan, tapi melalui semua itu saya menyadari jika saya tidak mengalaminya, kelak dalam kehidupan saya tidak akan sebahagia atau sesukses saya saat ini. Ada hal-hal dalam kehidupan yang akan terjadi, tapi itu akan menjadi pelajaran yang membawa Anda ke imbalan tertinggi Anda.
Jika saya merenungkan perjalanan saya, tantangan dan halangan yang saya hadapi tidaklah sebanding dengan tantangan dan halangan yang saya hadapi dalam kehidupan saya sebelum saya memutuskan untuk mengikuti impian saya. Ketika Anda memiliki tujuan dan Anda mengikuti impian Anda, halangan dan tantangan tidak terlihat sesulit atau sekeras ketika Anda tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, tantangan atau halangan bisa terlihat seperti tanpa alasan dan melulu terasa sebagai nasib buruk. Namun, sebenarnya hal itu punya tujuan karena Anda harus berkembang, berevolusi, dan bahkan jika Anda berusaha bersembunyi dari kehidupan, Anda masih akan tetap menghadapi tantangan serta halangan. Falsafah dasar saya adalah jika hal baik terjadi, saya menghargainya. Jika hal buruk terjadi, saya memandangnya sebagai proses pembelajaran. Tantangan dan halangan terasa berat bagi kita semua ketika kita pertama kali menghadapinya. Tapi hanya terasa berat ketika Anda belum menemukan jalan keluar serta cara mengatasinya. Anda tidak pernah diberi halangan atau tantangan yang tak mampu Anda batasi. Tak akan pernah. Pola pikir mengatasi halangan dan pola pikir saya adalah kebahagiaan serta bersyukur. Dan selalu seperti itu, saya juga membuat keputusan untuk berbagi lebih banyak dalam hal keuangan. Dan semakin banyak Anda berbagi, semakin banyak halangan yang menghilang. Peter Foyo mengaitkan kesuksesannya dengan penggunaan beberapa prinsip yang dia praktekkan dengan setia untuk mewujudkan impiannya. Tidak ada halangan yang pernah menggoyahkannya. Dia mempertahankan pola pikir yang positif dan gembira melalui sikap syukur yang terus-menerus. Dia membantu orang lain kapanpun dia bisa, dan ketika dia dihadapkan pada kesulitan apapun, dia menggunakan salah satu kemampuan terbesar pahlawan, visualisasi. Ada banyak halangan dari pesaing, korupsi, pembuat undang-undang, tapi saya tidak benar-benar merasakannya. Saya merasakan hasil. Saya merasakan kemana saya akan pergi. Halangan tak lebih dari suatu pengalihan. Saya berkata, baik, jadi bagaimana jika akan mengitarinya? Saya memvisualisasikan hal berbeda. Visualisasikan hasil yang Anda inginkan, maka Anda akan menerima jalan keluar dari masalah atau cara terbaik untuk mengatasi tantangan. Namun untuk bisa mendengar jalan keluar ketika hal itu diberikan kepada Anda, pikiran Anda harus bebas dari pikiran-pikiran cemas. Bayangkan Anda tersesat dan Anda menanyakan arah kepada seseorang, tapi ketika orang itu menjelaskan arah dan berusaha mengeluarkan Anda dari kesulitan, Anda terus bicara tentang betapa tersesat Anda, bahwa tersesat adalah masalah besar. Bagaimana Anda telah berusaha mencari jalan keluar dan bahwa Anda sekarang cemas, Anda tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Anda tidak akan bisa mendengar arah yang diberikan, bahkan saat arah itu diberikan kepada Anda. Jika pikiran Anda sibuk dengan pikiran-pikiran khawatir atau cemas, Anda tidak bisa mendengar jalan keluar yang diberikan oleh semesta. Kadang saya terjaga dari tidur di lantai rumah teman saya. Saya harus berangkat ke kelas pagi yang telah saya daftarkan sebelum sekolah dimulai. Dan saya membutuhkan sesuatu untuk memotivasi saya agar berangkat ke sana. Jadi saya melihat seorang pelajar di benak saya. Saya rasa pelari itu sebenarnya saya, tapi saya hanya melihat punggungnya, dan dia lari seorang diri di jalur lari. Saya melihat
palang-palang fisik dan dia akan terus melompatnya. Saya berbaring membayangkan pelari ini agar saya bisa mendorong diri saya untuk bangun. Saya berkata, baiklah, kamu mengantuk dan itu sebuah palang. Kamu bekerja, kamu telah melakukannya tadi malam. Kamu telah melempati sebuah palang, naik kereta api ke sana tanpa sasaran. Kamu kelaparan. Palang, palang, palang. Dan saya melihat dia melompati palang dengan punggung yang berotot dan berkeringan di bawah matahari. Jadi setiap kali sesuatu menghalangi jalan saya, bagaimana jika itu hanya salah satu palang? Karena palang tidaklah terpisah dari jalur lari. Palang adalah bagian dari jalur lari dan bukan indikasi bahwa saya telah salah jalan. Ketika segala sesuatu yang menghalangi jalan hanyalah bagian dari jalan itu, dan pada akhirnya saya melompati halangan-halangan itu, saya akan tiba di garis akhir. Saya tidak tahu caranya, tapi pada saat-saat tergelap, karena saya begitu percaya pada produk ini, saya tahu saya akan bisa menyelesaikannya. Jika Anda bertahan dan Anda meminta kepada semesta, Dia akan memberi. Halangan bagi setiap orang yang ingin sukses adalah ketika menghadapi penolakan dan mereka menyerah. Salah satu kunci untuk menjadi sukses dalam hal apapun adalah bersikap menghadapi banyak penolakan dan tidak membiarkan hal itu memengaruhi Anda. Banyak orang tidak siap ketika memulai sesuatu dan mereka pikir mereka sudah gagal serta hal itu menghentikan mereka. Jika semua penolakan itu tidak terjadi, saya tak akan pernah memulai John Paul Mitchell System. Kegagalan dan kesalahan. Kita melakukan kesalahan, tidak menyenangkan jika kita tidak membuat kesalahan. Jika saya bermain golf dan di setiap lubang dari 18 lubang itu, saya berhasil memasukkan bola dalam sekali pukul. Saya tidak akan main golf dalam waktu lama. Maksud saya, sesekali Anda harus masuk ke arah yang liar agar permainan menjadi menarik, tapi jangan terlalu sering. Bila Anda meluangkan waktu untuk merenungkan beberapa dari apa yang Anda sebut sebagai kegagalan dan kesalahan atau kemunduran dan kekecewaan, Anda menyadari bahwa semua itu bagian dari yang diperlukan dari perjalanan Anda. Bagaimana seorang anak batita berdiri lalu jatuh? Hal itu membutuhkan banyak keberanian. Seluruh proses dari usia 0 sampai 5 tahun akan penuh halangan. Namun Anda belajar dari kesalahan-kesalahan Anda. Anda harus bersedia memaparkan diri pada kegagalan. Saya tahu bahwa bagi saya pelajaran-pelajaran terbesar datang dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Itulah yang menuntut kita semakin dekat ke impian kita. Jika Anda belum mendapatkan kualitas-kualitas pembeda atau penilaian baik yang diperlukan untuk mewujudkan impian Anda, kegagalan dan kesalahan akan memastikan Anda menemukan kualitas-kualitas itu. Bisa saja Anda mempercayai sesuatu karena hal itu dikatakan oleh orang lain dan hal itu mengecewakan. Bisa saja Anda membuat keputusan tanpa berpikir dengan cermat dan mendapati Anda telah membuat kesalahan besar. Namun, ketika Anda merenungkan kembali kegagalan